Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Duyana dengan NPM 2212011740. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Proses Adopsi di Indonesia. Yang pertama, yaitu latar belakang. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun kenyataannya tidak semua keluarga memiliki seorang anak. Dan hal tersebut menyebabkan keluarga tersebut mengangkat seorang anak dalam proses adopsi. Adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak angkat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki anak. Ada macam-macam alasan mengapa pasangan memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Biasanya dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau memutuskan tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi saja. Atau alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita. Pada mulanya, pengangkatan anak atau adopsi dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam satu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Tetapi dalam perkembangannya, kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Pada masyarakat Indonesia, pengangkatan anak seringkali dilakukan secara diam-diam yang hanya ditandai dengan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar tanpa adanya suatu putusan pengadilan. Kemudian, karena adanya perkembangan, akar kebutuhan hukum terutama menyangkut masalah pengangkatan anak bagi orang Islam, maka putusan pengadilan menjadi sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum anak tersebut. Pada dasarnya, setiap anak memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya itu, mereka juga rentan dengan perdagangan anak dengan berkedok di adopsi dan dieksploitasi secara seksual, bahkan yang paling mengerikan adalah diambil organnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia dalam pengangkatan anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak angkat. 2. Bagaimana upaya pencegahan praktik adopsi ilegal dan potensi perdagangan menurut hukum di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum di Indonesia dalam pengangkatan anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak angkat. Upaya pencegahan untuk menekan praktik adopsi ilegal dan melindungi anak dari potensi perdagangan menurut hukum di Indonesia. Tinjauan pustaka. Definisi anak angkat. Anak angkat menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Menurut Prof. Hilman Hadi Kusuma mendefinisikan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Proses adopsi anak. Adopsi perlu diketahui bahwa istilah adopsi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Istilah yang digunakan adalah pengangkatan anak, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Selanjutnya yaitu persyaratan adopsi. Adapun untuk dapat mengadopsi anak secara legal terdapat syarat-syarat adopsi anak yang harus dipenuhi, yaitu pertama syarat anak. Syarat anak yang diangkat meliputi belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan. Usia anak tersebut meliputi anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama, anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Syarat calon orang tua angkat, yaitu sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tua adalah 55 tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, mempunyai pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial. Adopsi anak ilegal. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa adopsi anak dapat dikatakan ilegal jika pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk kepentingan pribadi seorang dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak. Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkat. Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang ternyata pengangkatan anak tersebut bukan merupakan upaya terakhir karena masih ada upaya lainnya. Nah, jika pelanggaran tersebut pada poin 1, 2, dan 4 dilanggar, maka mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Cara adopsi anak berdasarkan adat kebiasaan dan berdasarkan peraturan pemerintah. Berdasarkan adat kebiasaan di mana dilakukan dalam satu komunitas yang nyatanya masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Berdasarkan peraturan pemerintah, dengan secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak dan melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan doktrinal, maka hukum meninjau atau menilik dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual, dan sebagai sistem hukum positif. Biasa pula disebut dengan meneliti hukum dalam artinya sebagai law in books. Tipe penelitian dan pendekatan masalah. Maka tipe penelitian yang saya gunakan adalah penelitian deskriptif. Tipe ini bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek lainnya. Selanjutnya, data dan sumber data. Salah satunya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum atau mengikat bagi para pihak yang memiliki kepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya metode pengumpulan dan pengolahan data, yaitu ada studi pustaka yang dimana pengajian secara tertulis mengenai hukum untuk mendapatkan data-data yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan.
Yang terakhir yaitu ada analisis data. Yang diperkenalkan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Pendekatan kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.